Shalom adik-adik. Wah, hari ini kakak-kakak senang banget bisa berjumpa kembali lagi bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kak Durman juga senang sekali Kak Dewi bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Kak Durman, Ya Kak Dewi. hari ini hari apa? Hari Minggu Kak Dewi. Kan kalau hari Minggu biasanya kita beribadah sama adik-adik. Bener sih Kak Durman, setiap hari Minggu pasti kita beribadah. Tapi adik-adik, yang lebih tepatnya hari ini tuh Kak Durman hari Jumat. Jumat apa? Jumat Agung. Oh, Kak Durman baru ingat hari Jumat Agung adik-adik. Ya, Kak Durman tahu nggak Jumat Agung itu apa? Kalau nggak salah Kak Dewi, hari kematian Tuhan Yesus. Betul banget. Wow. Nah, adik-adik, hari ini kita beribadah untuk memperingati di mana hari kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Selamat beribadah ya adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami rindu siapkan hati kami datang di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya setiap ibadah kami, baik adik-adik yang beribadah melalui ibadah online yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau mengurapi kami dan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan Amin. Oke adik-adik, siapa yang di sini bersuka cita? Saya, Kak Kak Dewi bersuka cita tidak? Oke, kita menyanyikan puji Tuhan ya. Oh sukacitaku. Amin. Siap-siap ya adik-adik ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak bukan juru selamat. Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini Siap-siap ya adik-adik melompat buat Tuhan Yesus padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Semangat lagi ya adik-adik. Kita akan puji nama Tuhan. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Goyang ya. Adik-adik yang di rumah goyang. Berikan
so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. sama-sama lebih semangat lagi adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan. Yeay. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on adik-adik. Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, Yeah. and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of Majesty. King of Majesty, I I have have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my King of Lord. Majesty. King of Majesty, I I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on adik-adik, siap. Katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my presence to to you. you. Yeay. Keren banget Tuhan kita yang ada di mana. Betul Kak Dewi. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Lebih lagi kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan percaya bahwa Kaulah Tuhan dan sahabat dalam hidup kami. Yesus, sahabatku, Kau mati
surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. sama-sama katakan Sampai ku bersama nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, aku percaya, aku bersedia pada janji-Mu. Tuhan, buat adik-adik semuanya, haleluya. Buat kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan buat adik-adik. Katakan it's only by your grace that I go in today. Forever I will praise your say. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I go in today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pujian yang kami sudah nyanyikan buat Tuhan Yesus. Tarian kami, suara kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami membuka hati. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan nanti firman Tuhan ya Tuhan. Buka telinga kami, hati kami. Supaya kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Debbie yakin dan percaya bahwa setiap adik-adik yang saat ini sedang menonton dari rumah pasti sudah pada siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Kak Debbie. Nah adik-adik, kita tahu ya bahwa hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya dan sayang sama Tuhan Yesus. Khususnya kita tahu bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan karena kita pengen diberkati sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan bukan karena kita pengen supaya kita hidupnya berkelimpahan, banyak uang, mau beli apa aja bisa. Tetapi itu semua karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi adik-adik semua, mengasihi mama papa, mengasihi kakak-kakak semuanya. Nah oleh sebab itu adik-adik, hari ini Kak Debbie rindu banget
bawa firman Tuhan dan mau ingatin setiap kita betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Betapa besar Tuhan Yesus membuktikan kasihnya kepada setiap kita adik-adik. Tapi hari ini Kak Debbie nggak sendirian. Selain tadi ada Kak Durman, ada Kak Yonas, ada Kak Demas. Tapi hari ini Kak Debbie juga ada 2 teman yang bersama-sama dengan kakak. Kira-kira siapa ya mereka? Mereka sedang apa ya? Yang pastinya namanya Jen dan Koko nih adik-adik. Di mana Jen dan Koko ini merupakan adik kakak yang begitu benar-benar saling mengasihi. Jen pernah nih bilang sama si Kokonya, Koko aku sayang deh sama Koko. Koko aku mengasihi Koko. Bahkan Koko pun bilang hal yang sebaliknya. Jen, Koko sayang banget sama Jen. Jen, Koko mengasihi Jen. Nah, tapi kira-kira nih Jen bisa nggak ya membuktikan kalau dia mengasihi Koko? Atau kalau Koko mengasihi Jen? Coba kita lihat ya adik-adik. Memang cantik, aku memang cantik, karena aku memang cantik banget. Tidak, Jen, lagumu salah. Benar. Salah. Terus yang benar gimana? Dengerin ya, ini yang benar. Dengerin baik-baik. Kamu memang cantik. Kok kamu? Iyalah, kamu memang ganteng. Karena Yesus ada di hatimu. Gitu Jen, lagu kamu keliru. Bukan, kalau bilangnya kamu terus, kapan sebut nama Jen cantik? Iya, kan yang nyanyi teman Jen. Gak bisa. Gak bisa Jen, lagu kamu salah. Kan emang Jen cantik, lihat rambut Jen cantik. Teman-teman juga cantik. Teman-teman juga cantik. Gak bisa. Gak Jen. Gak bisa Koko. Rambut Jen cantik, baju Jen bagus, Jen cantik. Tidak, teman-teman juga rambutnya cantik, bajunya cantik. Kakak bilang Jen cantik. Biarin aja. Ya udah, Jen mau pergi beli es krim. Gak mau bagi Koko. Jangan, aku ikut. Tapi harus bilang Jen cantik dulu. Gak mau. Kakak. Aku gak mau bilang kamu cantik. Semuanya cantik. Mami, kakak gak mau dengerin. Wah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya bahwa bagaimana Jen dan Koko ternyata si Jennya ini tidak bisa membuktikan bahwa dia mengasihi Koko. Karena Jennya sedang ngambek. Si Jennya lagi marah sama si Koko hanya karena si Koko tidak mau mengatakan bahwa si Jennya cantik adik-adik. Wah, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar mengatakan kepada sesama kita, aku mengasihi kamu, maka kita harus membuktikannya. Nah, hari ini sharing firman Tuhan kita, Kak Debbie mau bicara tentang kasih nyata bukan kasih buta. Sekali lagi, kasih nyata bukan kasih yang buta. Kasih nyata yang seperti apa Kak Debbie? Ya, seperti kasih Yesus nih adik-adik. Dimana kalau Tuhan Yesus bilang bahwa aku mengasihi kamu, artinya Tuhan Yesus gak cuma ngomong doang. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus berkorban. Dengan cara Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada manusia yang berdosa. Siapa kira-kira manusia yang berdosa? Ya, setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam dosa, di dalam kegelapan. Maka
oleh karena janji Tuhan, Tuhan Yesus menepati janjinya, Tuhan Yesus sayang kepada manusia, maka dia mengungkapkan kasihnya itu dengan berkorban di atas kayu salib. Maka hari ini ayat firman Tuhan terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua bicara tentang apa? Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, firman Tuhan mengingatkan setiap kita nih adik-adik, bahwa kita harus hidup di dalam kasih Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dengan cara apa Tuhan Yesus mengasihi kita? Dengan cara dia berkorban, dia memberikan nyawanya kepada setiap kita nih adik-adik. Nah, kita mau lihat ya, bagaimana sih pengorbanan atau bukti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus kasihnya itu nggak bohong. Tuhan Yesus tuh kasihnya nyata. Tuhan Yesus tuh nggak cuma bilang, anakku I love you, anakku aku sayang kamu, tapi nggak ada buktinya. Beda nih, Tuhan kita tuh pasti dia tidak hanya cuma ngomong, tapi Tuhan membuktikan. Kita lihat ya adik-adik. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia.
jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus rela dipukul, Tuhan Yesus rela dicambuk, Tuhan Yesus rela dipakaikan dengan mahkota yang berduri. Biasanya seorang raja adik-adik dikasihnya mahkota yang mewah. Kalau setiap orang pakai mahkota tuh rasanya senang, indah. Yang cowok-cowok kalau pakai mahkota tuh terlihat tambah tampan, ganteng. Anak perempuan kalau pakai mahkota tambah cantik. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pakai mahkota berduri? Tuhan Yesus penuh dengan lumuran darah. Tuhan Yesus penuh dengan rasa kesakitan. Tuhan Yesus penuh dengan rasa penderitaan yang dialami adik-adik. Nah, itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Itu semua karena Tuhan Yesus cinta sama setiap kita adik-adik. Oleh sebab itulah, karena pengorbanan Tuhan Yesus ini adik-adik, Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi berkat. Khususnya di masa pandemi seperti ini adik-adik, bukan berarti ketika kita tidak keluar dari rumah, oke, aku aman-aman saja. Dosa tidak akan dekat dengan aku karena tidak ada teman yang gangguin aku. Jadi aku nggak gampang marah-marah loh Kak Debbie. Atau nggak ada teman yang mencuri barangku. Jadi aku nggak balas pukul dia lagi. Bukan berarti karena pandemi ini kita tidak bisa menjadi terang adik-adik. Melainkan ketika kita di masa pandemi ini kita tetap bisa menjadi berkat lewat apa? Rajin mengerjakan tugas kita, jujur di saat kita sedang belajar online, jujur di saat kita sedang mengerjakan ulangan kita, di mana beberapa bulan ini ada teman-teman kita yang sedang mengikuti
ujian sekolah atau adik-adik yang sedang menghadapi ulangan sekolah. Nah, disitulah adik-adik bisa membuktikan bahwa adik-adik benar-benar bisa menjadi berkat dan menjadi terang bagi setiap orang di sekeliling kita. Yuk adik-adik, kita harus jadi berkat untuk setiap teman-teman yang ada di sekeliling kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal yang baik seturut dengan firman Tuhan, bukan karena atau bukan untuk kita diberkati atau bukan untuk orang berbalik berbuat baik kepada kita. Itu namanya kita tidak berintegritas adik-adik. Kalau kita berintegritas berarti kita melakukannya secara terus-menerus, bukan untuk dipandang oleh orang lain kita baik atau kita karena ada maunya, melainkan memang kita sebagai anak-anak Tuhan sudah harus melakukan hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Debbie yakin dan percaya bahwa hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kematian Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan, bahwa kematian Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Yuk adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada satu pujian yang mengatakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kami boleh mengingat kembali Tuhan akan setiap karya penebusan Allah, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, karena kami manusia yang lemah, karena kami anak-anak Tuhan yang selalu butuh Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Biarlah dengan darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus mampu menyucikan kami, mampu menyembuhkan kami, bahkan menyelamatkan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami bisa terus hidup menjadi berkat, terus hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk mama dan papa. Tuhan berkati ya setiap mama papa kami dimanapun mereka berada, bahkan di dalam setiap pekerjaan mama papa. Kami juga rindu berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang sembuhkan setiap kami dari masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami boleh terus tetap sehat di dalam Tuhan, bahkan kami boleh beraktivitas sebagaimana kami ada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh berjumpa satu dengan yang lain bersama-sama dengan kami karena berkat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Yuk adik-adik semuanya angkat tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik, bahkan biarlah kiranya Tuhan berkat sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan melimpah atas setiap adik-adik. Adik-adik menjadi berkat, bahkan adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Roh kebijaksanaan, roh kepintaran, kecerdasan Tuhan berikan kepada setiap adik-adik, baik di dalam mereka belajar, baik di dalam mereka beraktivitas bersama dengan mama papa, bahkan teman-teman yang ada di rumah mereka Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.